Halo adik-adik, balik lagi di YMD Classroom. Hari ini kita akan belajar mengenai komponen PC ya. Komponen PC dan akan membahas sedikit motherboard. Ya, langsung aja kita gaskan ke Classroom. Ya, ini adalah PPT yang saya buat, komponen PC dan motherboard ya. Karena hari ini kita nggak akan bahas komponen PC aja, tapi kita juga akan bahas mengenai komponen-komponen di motherboard ini. Ya, sebelum saya mulai, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanagawa Yamada. Saya dari Virtual Teacher asal Indonesia. Boleh dipanggil Mas Yamada atau Kak Yamada atau Yamada Sensei, terserah kalian. Semuanya bisa. Ya, sebelum masuk materi, kita akan bahas dari luarnya dulu. Ya, ini yang namanya case ya, atau biasa dibilang casing. Namanya itu kotak pembungkus, udah jelas. Ini dari namanya case ini kotak pembungkus, dan ini adalah gambar casing komputer. Ini gambar casing komputer konvensional, punyanya case komputer buat perkantoran gitu. Mungkin buat sekolah juga bisa. Lanjut, kita akan bahas mengenai PSU, Power Supply Unit. Nah, ini saya akan bahas komponennya aja. Ini saya nggak akan bahas macam-macam. Soalnya kalau bahas macam-macam mengenai PSU tuh sebenarnya tuh panjang banget di dalamnya. Ini mungkin cuma kayak kotakan gini, tapi kalau bisa kita perhatikan lebih jauh lagi, itu ternyata agak sulit sedikit. Ya nanti saya bahas di video selanjutnya aja sekarang. Sekarang itu kita akan bahas PSU. PSU itu terdiri dari Power Supply Unit. Nah, cara kerja itu fungsinya dari PSU apa? PSU itu ngambil arus dari stop kontak, arus AC itu dikonversi menjadi DC. Nah, itu kita sesuai dengan spek PSU-nya. Misalnya PSU-nya itu adalah misalnya 500 watt, mungkin 300 watt, 320 kebanyakan sih. Jadi ya, itu adalah tentang PSU ya. Ini dasar mengenai PSU aja. Kita nanti bahas tentang detailnya di video lainnya aja. Ya, kita akan membahas ini adalah hard disk atau biasa dibilang HDD, itu singkatannya. Itu hard disk atau HDD itu namanya adalah hard disk drive ya. Ini saya bawa dua contoh ini. Ini pertama ini HDD, ini Seagate 1 TB ini, dan ini SSD. Ini beda ya. Ini isinya adalah ini cakram, ini isinya tuh chip, makanya itu lebih cepat. Nah ini untuk fungsinya untuk menyimpan data secara permanen. Mas Yamada, penyimpan data kok secara permanen? Ada yang nggak permanen dong? Wadah, nanti kita bahas ini, tenang aja. Nah, lanjut ini. Ya kita masuk motherboard dulu ya. Ini motherboard tuh terdiri dari kata mother. Itu artinya tuh induk atau mama. Dan board artinya papan. Jadi ini tuh semua komponen PC tuh ada di sini semua nih. Ini kan bisa lihat ini bagian RAM, ini CPU, ini portnya, terus ini kartu grafis ya. Terus ini ini sih kelihatannya short bridge ya. North bridge-nya mana mana ya? North bridge-nya nggak tahu ini. Ini mungkin CEO atau IO-nya, kurang tahu ini. Ya, kurang begitu. Ya, jadi ini adalah pembahasan sedikit tentang mengenai motherboard, dan motherboard itu adalah pusat terhubung semua komponen. Ya, tadi sudah dibilang sih. Ulangi lagi, rapopo. Ben hafal kalian. Dah. Ya, ini random access memory, RAM. Ya, ini adalah menyimpan memori itu secara sementara. Itu ketika komputernya itu hidup toh. Ya, ini tadi yang sebagai penyambung dari hard disk yang menyimpan menyimpan memori komputer secara permanen. Nah ini tuh yang sementaranya. Jadi tuh ketika komputer hidup, ini tuh akan memori sementara itu akan disimpan ini. Nah kalau mati, ya hilang datanya, bakal gabus gitu. Tapi ya jangan khawatir kalau misalnya komputer nyala terus kalian ngeload program yang sama, program itu bakal ada di RAM ini lagi. Jadi ya udah nggak apa-apa. Lagian kebanyakan proses yang ada di RAM itu kan memang proses-proses yang bakal diproses komputer, bukan data-data yang mau disimpan secara permanen toh. Kalau misalnya kalian kalau nonton videoku sebelumnya mungkin tahu ini. Ya, next. Ya, ini adalah graphic card atau GPU. Ya ini graphic card itu adalah fungsinya adalah menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer jadi tampilan grafis pada layar monitor. Jadi ini nih, converter dari sinyal-sinyal ini, itu nanti akan diproses sama VGA ini, terus nanti dikeluarkan ke monitor. Nah, ini kalian tuh nggak akan mungkin bisa baca bit per bit. Ini aku juga nggak tahu kan lihatnya juga dari mana kalau bisa.
Dan itu kayaknya juga susah. Jadi ini udah ada monitor, gue kayak udah usah lihat bit per bit aja. Yaudah ini sudah tampil di monitor kayak gini nih, contohnya. Ya, ini bahasan sedikit tentang graphics card. Ya, dah. Nah ini yang tadi lanjutannya dari motherboard ini. Ya ini adalah short bridge dan north bridge. Nah bentar kita balik ke gambar motherboard tadi. Nah ini nih short bridge ini ya. Tadi aku ngomongnya bener short bridge apa enggak ya? Lupa gue. Pokoknya ini udah. Kebagusan. Nah ini short bridge. Terus ini north bridge. Ya short bridge itu kerjanya untuk mengatur kerja perangkat semacam IDE controller, PCI bus. Ya PCI bus ini, ROM BIOS, keyboard, mouse, USB dan fungsi I/O lainnya. Nah makanya kalau dari I/O controller itu masuk pasti ke short bridge dulu baru ke north bridge. Ya ini gambarnya nih, gambar dari north bridge dan ini adalah south bridge. Sementara north bridge sendiri itu punya fungsi untuk menjembatani arus data sekitar main memori, prosesor, frontside bus dan AGP bus. Nah itu juga mengatur kerja power management. Jadi itu fungsi dari north bridge itu. Ya kurang lebih ini bahas sedikit mengenai short bridge dan north bridge. Selanjutnya kita akan bahas pula mengenai I/O controller atau CEO controller. Nah ini biasa kalian temui di, ya bukan biasa ditemui sih, motherboard ada ini. Ya maksudnya yang I/O ini kan biasanya ketemunya di motherboard yang lama. Kalau yang baru pakainya sudah pakai CEO ini ya. Ya I/O itu artinya tuh input output, dengan CEO itu super input output. Cara mereka tuh bekerja dengan menerima respon dari perangkat input, ya itu keyboard dan mouse PS2 itu akan menuju ke sini dulu. Nah itu biasanya tuh ada di komputer lama, laptop sama server. Konvensionalnya tuh emang ada itu, ada I/O-nya. Kalau misalnya komputer yang baru kita pakainya CEO. Nah misalnya laptop kalian ini, tahu kalian kalau misalnya trackpad laptop kalian, keyboard laptop kalian itu masuknya tuh ke CEO controller dulu. Hehehe. Jadi kalau misalnya eh, keyboard laptopnya rusak, nggak jalan, itu gimana solusinya? Ya udah, kan pakai aja itu USB keyboard untuk sementara waktu. Kalau misalnya kalian nggak punya duit buat ngebetulin CEO controller ini, biasanya sih rusaknya di situ. Kalau misalnya kecuali kalau misalnya keyboard kalian bener-bener rusak, bisa dipindah ke laptop lain itu juga nggak bisa jalan, ya udah, berarti itu emang keyboardnya rusak, bukan CEO controllernya rusak. Nah, misal nih, Ken punya keyboard, tapi cuman tombol A-nya tuh nggak bisa. Semuanya bisa, cuma tombol A-nya nggak bisa. Yang rusak tuh keyboardnya, bukan CEO controllernya. Nah, itu yang kalian nganggap yang CEO controller rusak tuh cuma lah kalian semua itu. Ya udah, lawak mulu. Ya, dah, ini sedikit materi hari ini ya. Ya udah, terima kasih sudah mau dengar materi hari ini dan jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Dan ini bagikan kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Ya, bye bye.